Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Abah selaku imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, jamaah tetap dan jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami muliakan kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada subuh yang mulia ini kita masih berada di dalam suasana bulan Rajab, di mana di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat agung yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang ditempuh oleh baginda Rasul, mulai daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, bahkan tembus ke Mustawa untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah diberkahi akan sekelilingnya, dan kami memperlihatkan kepada hambanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya Allah, bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Rasulullah menempuh perjalanan untuk melakukan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, Nabi kita Muhammad bersama malaikat Jibril bertemu dengan para nabi. Pada langit yang pertama, Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pada langit yang kedua, Nabi kita Muhammad bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Pada langit yang ketiga, Nabi kita Muhammad bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bak langit yang keempat, Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Bak langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Bak langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan bak langit yang ketujuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi melanjutkan perjalanannya ke Baitul Ma'mur.
bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan tembus ke mustawa untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Ketika kata Allah, Allah merasa bahagia, sebuah penghormatan datang kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya oleh Allah, bak Nabi tanya Muhammad, pun yang talakil kata apa watenya. Andai kata Nabi tanya gelakil dunia, maka dunia tu pilih Allah. Tapi yang gelakil Nabi bak watenya bak Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Lagi nyolong dekat dengan drone, ya Allah. Nabi umat pun dekat dengan drone, ya Allah. Maka wajiblah semayang dalam seurau semalam 50 waktu. Ketika 50 waktu yang Nabi tanya hana tawar-menawar langsung keter. Merumpama Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam bat langit yang ke-6. Di sini baru berkomunikasi dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Bahwasanya umat kata 50 waktu. Umat kata umur cukup hai kubut laki kurung Muhammad. Gelakelah kurung le Nabi kita nyo sampai si kurung go. Tinggal di membawa waktu tu sekatu han le Rasulullah. Ngan manusia lega merima le laki kurung pulang dengan Allah. Maka na kadang-kala di antara kita nyo yang kurangnya musabah waktu hana kesemayang. Bagi fikir lagi yang kesiplau hana si kurung sagai ke na 50 waktu tu. Wajib semayang kepada gedanyo yang merupakan ibadah tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah salat cukup jiro ya oleh Rasulullah. Maka baik gampang-gampang dan bagi gedanyo untuk takubah semayang tersebut. Maka salat merupakan tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Nabi ditanya dengan malaikat Jibril, letak ke kalam tanda-tanda kebesaran Allah, letak ke kalam pelajaran-pelajaran yang berharga, yang mungkin terpegah dalam waktu yang singkatnya. Yang intinya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, setidaknya para hamba Allah sekalian, ada 4 pelajaran yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pelajaran tersebut? Yang pertama, kenapa Nabi kita di Isra dan Mi'raj? Karena Allah ingin meneguhkan hati Nabi kita, supaya hati Nabi kita menjadi kuat dan mantap. Karena Nabi kita baru saja mengalami duka yang sangat mendalam. Dua orang yang paling kecinta di Nabi bahwasanya dua Allah. Yang pertama adalah Siti Khadijah, isteri tercintanya. Ketika dengan Siti Khadijah Nabi hanya berkahwin lain. Siti Khadijah merupakan wanita milioner, orang yang paling kaya raya, tetapi hanya sombong di ada harta. Beda dengan kitanya, orangnya kadang-kala dia lebih harta, dia sombong dengan sesama orang miskin. Tetapi Khadijah tidak begitu para hamba Allah. Harta Khadijah habis dibantu buat perjuangan Rasulullah. Harta Khadijah habis dibantu buat agama Allah. Jangankan harta tubuhnya pun beliau korbankan demi agama Allah, demi perjuangan Rasulullah. Wahai Rasulullah, dikala dia lewat sebuah tubuh, hana tutu, maka jadikan tubuh dong sebagai tutu, sebagai tempat untuk menempuh melanjutkan perjuangan engkau ya Rasulullah. Dumnan jasa Khadijah, jangankan harta, tubuh, bahkan nyawa sekalipun, pikiran sekalipun, korbankan untuk perjuangan Rasulullah. Maka meninggal Khadijah, Nabi sangat berduka cita. Yang kedua, meninggal Abu Talib, yang merupakan pakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dalam kitab ditulis dengan paman. Kenapa Abu Talib ini pakwanya Nabi? Karena Abu Talib merupakan abang kandung daripada Abdullah, yang merupakan
ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Talib ada seorang putra yang bernama Sayyidina Ali Murtada yang akhirnya menjadi menantu kesayangan Rasulullah, menjadi sahabatnya Rasulullah, sekaligus khalifah keempat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hudung yang paling tercinta, walau Abu Talib mahan getimmu iman, tapi Abu Talib berada pada garda terdepan untuk melindungi Nabi Muhammad daripada kafir Quraisy. Yang dua hudung yang meninggal, Nabi sangat menduka, Nabi sangat duka cita hingga ke Isra dan Mi'raj untuk perkala Allah bak Nabi kita ni akan sebagian tanda-tanda kebesarannya Allah, sehingga hati Nabi kita menjadi kuat dan teguh di dalam memperjuangkan agama Allah. Ini pelajaran yang paling berharga bagi kita. Apa artinya dalam bentuk kondisi dan situasi apapun? Kuatkan hati danyo, kuatkan iman danyo, mantapkan hati kita untuk memperjuangkan agama Allah. InsyaAllah kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, walau banyak hambatan, walau banyak tantangan sekalipun. Yang namanya untuk menyiarkan agama Allah, yang namanya untuk menyebarkan agama Allah, mempertahankan agama Allah ini berat. Balasan Allah pun sangatlah besar di akhirat kelak. Dan yang mampu ngelidah, mari kita mengajak untuk menyampaikan ilmu supaya umat-umat Nabi Muhammad, orang-orang yang bodoh terhadap ilmu, akan mau bertaubat kepada Allah ketika melakukan kemaksiatan. Kita yang tidak punya perkataan, mari kita korbankan tenaga kita, harta kita. Kita yang punya media, mari kita sebarkan, walau kita banyak tantangan, walau kita banyak hambatan. Nyom yang tadi puput sabah-sabah kebaikan tente banyak hambatan dan banyak tantangan. Sekana ulun yang perah yang bahwasanya ketika ada puput sabah kebaikan, sabah ibadah, maka danyo tetap akan dihujat, danyo tetap akan dijanji, danyo tetap akan dimaki. Tetapi kita tidak boleh tumbang. Kenapa? Yang kita harap pujian Allah, yang kita harap ridha Allah, bukan pujian manusia. Karena pujian manusia ada masa nanti akan pudar, tetapi pujian Allah pasti akan abadan abadi selama-lama. Cinta Allah kepada kita inilah cinta yang hakiki. Tetapi cinta sesama manusia ada masanya, ada waktunya. Maka uronyo legetanyo sampai GPSK bertahan 400 sekian, SMS bertahan 500 sekian, apalagi Tunku Nasir, Tunku Faridal Nora punya media, mari untuk sekarang kita mensyiarkan agama Allah melalui media, perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, nama kita tetap akan dikenang oleh orang yang masih hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu tentena tantangan, tentena hambatan. Nah, yang pegah bisnis dan lain sebagainya. Ini merupakan perjalanan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah. Makanya ketika kita hari ini diberi kesempatan oleh Allah, mari kita hari ini untuk senantiasa menghadiri majlis ilmu agama, salat berjamaah, zikir dan kebaikan-kebaikan yang lain. Pulau dalam bulan Rajab, nyo keburukan yang dah puput dalam bulan Rajab, Allah akan dibalas 10 balasan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Perbanyaklah dalam bulan Rajab ini istighfar. Perbanyaklah dalam bulan Rajab ini berbuat kebaikan, karena Syaban hana ditrip dengan getanya dan akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan khusus umat Muhammad. Itulah bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan berjumpa dengan getanya. So yang bantu agama Allah, so yang tolong agama Allah, Allah akan tolong kita dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu atau kemuliaanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut iaitu untuk mengambil ibadah salat. Nah, ibadah semayang merupakan tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ibadah salat akan membuat hati kita menjadi tenang, hidup kita akan menjadi bahagia. Maka jangan pernah kita gampang-gampang untuk meninggalkan ibadah salat pakon. Karena salah satu ibadah yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, ibadah salat. Maka God utip atau hana darah udung tergantung bahasa semayang. Akan tetapi kenapa hari ini setelah kita mengerjakan salat namun kita bertambah kemaksiatan kepada Allah? Penyebabnya adalah karena salat kita belum diterima oleh Allah. Ini penyebab utama. Apa solusinya sehingga ibadah kita diterima oleh Allah? Karena kita malas dalam belajar ilmu agama. Kita nyo hana mupum cara ada semayang, iban cara ada di kubur semayang. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun harus ilmu. Punya ilmu. Kita nyo hana ilmu tentang bangunannya, beri apa ke bangunan kau? Singit. Kita nyo hana ilmu tentang pegang HP, beri yang murna bah HP kau. Tetap hana kau. Begitu pula dengan ibadah. Persoalan ibadah juga butuh kepada ilmu. Maka ketika kita punya ilmu dalam melakukan ibadah, maka ibadah kita akan terasa nikmat dan akan diterima oleh Allah, dan kita yang mengerjakan akan khusyuk. Makanya Nabi ketika Isra dan Mi'raj, zahir dan batinnya sudah bersih. Katanya waktu dia menumpangkan Allah, beglih dari daripada hadas dan najis, beglih batin dia daripada penyakit hati. Sampailah mati dan nyo mentang muka de gegok. Baik sampailah mati dan nyo tengah ada semayang mentang tinggal de hutang. Tinggal de Honda, tinggal de keluarga dan lain sebagainya. Padahal secara tidak langsung leketanya walaupun Allah handi takalan, Allah kekalan tanya tengah ada semayang. Tapi nah di antara kena yang ada semayang lagi urung goyang-goyang dia. Nah yang ada kebi kibayang kala adanya, padahal Allah sedang mengawasi kita. Coba bayangkan. Coba kita bayangkan kalau tegedi tanya nak anu. Nyata apa pula. Ketika nak ujian praktek salat nekalan anu kita kibai baca. Siapa semayang semua, siapa orang 30 minit dibaca. Nya mulai baca Allahu Akbar kabira sampai at-tahiyatul yang 10 minit dibaca. Pakon dia membaca dengan tajwid yang benar, irama yang benar, dia praktek yang benar. Pakon demi mendapat nilai. Yang tu laju. Mesti baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yang tidak nilai 6. Tetapi karena ini persoalan kita di akhirat, Allah melihat kita yang tak baca muka dia. Yang tak baca ada yang muka dia tak baca. Gerakan kita yang mukhliu saja sudah pukul. Makanya rukun salat yang kedua, wa aqimus salat, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Menyapu semayang mukhliu sementara saya kagak kewajiban, tapi yang pedang semayang, gerakan dan bacaannya diperhatikan, tentu salatnya akan diterima oleh Allah. Ketika salatnya sudah diterima oleh Allah, maka apa solusi terakhir? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian dengan salat pula akan mengantarkan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Tetapi bila mana alam sabuh nangkro,
Nah, di antara kita yang tidak mengerjakan ibadah salat, maka tunggu bala yang akan Allah berikan. Kan hanya tanya yang berbuat maksiat, akan tetapi orang yang bertakwa pun akan menanggung bala tersebut. Di masa Rasulullah sendiri pun pernah memohon, ya Allah, biar dubi balanya di dunia, ya Allah, biar dia pelemah lagi, ya Allah. Ini pelemah sehingga di negara akhirat ketika ada seorang hamba Allah kembali kepada Allah, namun rupanya menjadi rupa babi, na'udzubillah. Kenapa? Meninggalkan ibadah salat. Maka penting sembahyang. Apalagi kitanya ukurannya selaku pemimpin dalam keluarga membiarkan anak kitanya dan perempuan tidak melakukan ibadah salat, maka rezeki kita tidak akan berkah dan kita tidak akan diberikan rezeki dengan mudah oleh Allah. Ini perintah. Apabila ingin rezeki kita mudah, perintahkan kepada keluarga kita untuk melakukan ibadah salat berat sembahyang. Pulang isya subuh, dua buah sembahyang yang paling berat dilakukan oleh munafik, namun pahalanya luar biasa. Maka melalui momentum Isra dan Mi'raj tersebut, maka mari kita mengenang kembali bahwasanya ibadah salat itu cukup jauh Rasulullah diajak langsung ke Allah. Dan yang pernah dah kubah semayang kaji tak qada kelam dendai satu dan yang akan udip apalagi singa. Kita yang pernah meninggalkan salat, mari bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Beda aku preh dalam Ramadan, ada orang ke preh dalam Ramadan. Umuhan preh dan nyoba Ramadan. Maka senantiasa dalam Rajab kami dah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam kehidupan yang umum dalam Ramadan. Tetapi qada sembahyang baik ucih dalam Ramadan. Dino kam lai dak qada sembahyang yang kada ubah pakai. Mati paling tongan kita ni. Perkara kematian merupakan perkara yang paling dekat, bahkan lebih dekat daripada mata putih dengan mata hitam. Orang yang meninggalkan salat maka sama seperti meruntuhkan agama. Bila dia pegah meruntuhkan agama, darilah masjid mendem. Darilah dayah mendem. Dan yang merasa ulung yang paling buruk. Buruk dah dia darilah dayah. Buruk dah dia darilah masjid. Pulau yang darilah agama Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang meninggalkan salat. Bahkan tempat orang yang meninggalkan salat dunia ini di akhirat adalah neraka sekar. Hidayah oleh penduduk syurga. Dalam Al-Quran Allah memberi jawaban, kenapa kalian berada di dalam neraka sakar? Maka penduduk neraka sakar menjawab, ketika di dunia kami meninggalkan ibadah salat. Maka salat tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Salat tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Salat tempat kita bermunajat dengan Allah. Maka jadikanlah salat itu sebagai ibadah yang berkualitas. Jangan jadi ibadah yang kuantitas. Jangan cuma hanya jadikan ibadah sebagai formalitas saja, tapi jadikan ibadah salat itu sebagai ibadah tempat kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena intinya secara bahasa salat itu merupakan doa. Mulai daripada kita takbiratul ihram sampai kita salam, semuanya terkandung dalam bentuk doa. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat sang kadai dewi madauro bunga nyo dua bodoh akan dapegah di lain kesempatan. Ini dua aja yang kita bicarakan pada subuh yang mulia ini. Yang pertama melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita mengenang kembali yang bahwasanya Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, untuk membuat hatinya menjadi teguh dan mantap sehingga kuat dalam memperjuangkan agama Allah. Yang kedua adalah Rasulullah mengambil ibadah salat sebagai ibadah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini pelajaran yang paling berharga bagi kita, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita mendapat pertolongan daripada Allah. Maka lakukanlah ibadah salat. Maka oleh sebab demikian, apabila melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini kita mampu mengamalkan
4 pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Walau baru 2 kita jelaskan, maka kita amalkan dalam kehidupannya sehari-hari dengan sebaik-baiknya, maka insya-Allah kita semua akan menggapai kebahagiaan hidup dari dunia hingga akhirat sebagaimana harapan dan dakwaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.